See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Skaudi, baik lagi bersama saya Devian Viana. Di segmen Mencekam kali ini, saya mau bacain cerita yang ini kalau saya ada di posisinya mbaknya ini, itu bakalan serem banget sih. Hal biasa, gak ada penampakan, gak ada apa-apa, cuman bikin merinding gitu. Gak tahu ya, kalau hal-hal macam ini justru buat saya itu agak malah lebih serem gitu. Relate kan pasti. Oke, seperti apa ceritanya? Ini dia Mencekam. Halo warga desa Sukawedi. Beberapa bulan lalu ibu saya menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di kota kami. Rumah sakit tua yang paling tua malahan. Mengapa sih nggak cari rumah sakit yang lain aja? Jawabannya karena dokter syaraf di rumah sakit itu sudah dalam tanda kutip langganan ya, dan terkenal bagus. Dan ibu juga cocok dengan obat-obatan yang dikasih sama dokternya. Kamar kelas 3 diisi oleh 4 orang wanita lansia seusia ibu. Macem-macem sakitnya. Saya bergantian jaga, kadang adik, kadang kakak, kadang juga bibi. Jarak rumah sakit yang jauh buat kami kadang capek di jalan. Kadang-kadang pulang kerja tengah malam udah langsung harus ke rumah sakit. Di suatu malam saya lembur. Saya harus nemenin bibi yang udah duluan jagain ibu karena bibi merasa takut. Takutnya ada kabar dari dokter ataupun instruksi yang kadang bibi gak ngerti penjelasannya. Jam 12 malam, saya keluar dari tempat kerja. Tapi jalanan sepi. Karena selain hujan, jalanan di kantor saya itu memang jarang ada yang melewati. Saya pakai jaket, terus mulai baca doa dan pakai helm. Berkendara pelan menuju rumah sakit karena ban motor saya itu sudah hampir gundul. Bahaya memang. Tapi pada waktu itu belum ada rezeki buat ganti ban. Beberapa meter di dekat rumah sakit, motor saya tergelincir. Hampir sedikit lagi masuk ke bagian bawah truk. Karena truknya itu kayak ada yang menghalangi, kelibatan warna putih. Kalau gak salah antara 3 atau 5 yang tiba-tiba tuh nyebrang gitu aja. Astagfirullah. Saya seperti langsung tersadarkan dari itu semua. Dan truk mulai menjauh. Saya merasa ada sesuatu yang berbau harum di sekitar motor saya. Dan herannya, selama saya tergelincir dengan bahu dan punggung kiri yang bersinggungan dengan aspal, saya gak merasakan sedikit pun sakit dan pakaian saya gak robek. Setelahnya, saya meneruskan perjalanan. Dan memang hanya sekitar 5 menit saja dari tempat saya tergelincir tadi menuju rumah sakit. Suasana rumah sakit saat itu benar-benar lengang, sepi. Hanya ada 2 orang petugas keamanan yang menanyakan saya akan kemana. Saya bilang saya baru pulang lembur, mau nemenin bibi saya untuk jagain ibu di kamar ini, lantai ini, ucap saya waktu itu. Jadi para petugas keamanan itu membukakan pagar. Saya masuk dan lagi-lagi aroma mewangian yang saya cium ketika saya kecelakaan itu menusuk indera penciuman saya. Tapi walaupun seperti itu, saya gak merasa merinding ataupun merasa takut. Padahal di depan saya tuh ada koridor panjang yang sepi. Angin-angin mulai berembus dan akhirnya saya sampai di kamar. Setelah sampai di kamar rawat inap ibu saya
Saya membuka pintu, mengucap salam. Beberapa orang yang menjaga pasien ada yang belum tidur dan ada yang sudah tidur. Ibu saya sudah tertidur pulas sambil memegang tasbih. Sementara bibi saya masih duduk di kursi. Saya meminta bibi saya untuk beristirahat. Terus bibi saya bilang, "Kamu cuci tangan, cuci kaki, ganti baju dulu ya," ucap bibi saya. Saya pun menurutinya. Ketika berjalan menuju ke kamar mandi, saya melihat pasien di ranjang ujung itu sedang tersenyum memandangi saya. Saya merinding karena senyumannya itu benar-benar berbeda. Seperti senyum yang, teman-teman bisa menerjemahkan lah bagaimana senyuman yang membuat merinding. Selesai wudhu, ganti pakaian, terus sholat isya, dan gantian sama bibi saya untuk jagain ibu saya. Pasien yang senyum itu ada di sisi kiri saya. Walaupun gordennya tertutup, saya merasa dia masih mengawasi saya. Terlihat bagaimana korden bergerak pelan. Kadang-kadang saya terkejut. Si penunggunya malahan terlihat tidur nyenyak. Berbeda dengan pasien yang wajahnya itu gak berhenti tersenyum itu. Pasien itu pasien baru katanya. Dan aneh. Rasanya benar-benar aneh. Senyumnya itu kayak sedikit terangkat. Pipinya terangkat gitu. Bibirnya juga sedikit menungging. Matanya tajam dan gak berkedip saat kami saling menatap. Jam 2 malam ketika saya coba untuk tidur di dekat paha ibu saya dengan memiringkan sedikit badan saya, lagi-lagi gorden itu bergerak pelan. Saya terkejut, agak parno memang. Saya itu tipenya kalau ada suara dikit aja, saya tuh langsung terbangun. Karena saya gak mau terus-terusan merasa takut, merasa diperhatikan. Lalu saya tanya kepada beliau, "Maaf, ibu kenal sama saya? Kita pernah ketemu di mana ya?" tanya saya waktu itu. Lalu si ibu jawab, "Tadi di perempatan lampu merah, motor kamu kepleset kan?" ucap ibu itu. Saya merinding sejadi-jadinya. Tapi saya mengabaikan pikiran aneh saya itu. Saya pikir mungkin si ibu tadi lihat. Tapi rasanya gak mungkin juga. Kan beliau pasien di sini. Udah dari beberapa hari yang lalu. "Oh iya Bu, makasih," ucap saya lalu menutup gorden. Saat saya kembali mencoba tidur, terdengar suara ibu itu bicara lagi. "Jangan takut, nanti saya temani." Tiba-tiba setelah ibu itu ngomong, ada angin yang berhembus sampai ke belakang tengkuk. Itu benar-benar buat saya merinding. Saya gak mau menoleh lagi melihat ke arah itu. Dan subuhnya ternyata beliau dikabarkan meninggal selang beberapa jam saja dari kejadian malam itu. Saya bingung. Saya berpikir ini aneh banget. Padahal kelihatannya beliau yang ada di sisi kiri tempat tidur ibu saya itu terlihat sehat dan baik-baik saja. Ngomongnya juga lancar. Tapi senyumnya itu sih yang benar-benar aneh. Kejadian itu buat saya agak sedikit, kalau teringat sih agak merinding ya. Gak serem, cuman kok bisa gitu, aneh banget. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai saat ini ibu saya masih sesekali berobat ke rumah sakit itu. Entah itu untuk kontrol atau cek gula darah dan berbagai macam check up lainnya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kami yang jaga tetap sehat dan ibu juga berangsur-angsur pulih. Terima kasih.
podcast.ceritahoror@gmail.com.